Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidil syamtan quwwatil jilani wa tasallahu sirruhu tamai sanillah sanibni hadar kitab Syafi'i Mursyidil Amin wa Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuma ila musyafiqi hadal kitab Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim fi ulumihim bidarin amin. Tuma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullabi hadhil majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk saya. Ini kemarin kita sampai kepada ini tanggal 13, sekarang tanggal 20, yeah, 1 minggu. Saya bacakan. Wa idza faragha, dan ketika telah selesai siapa man atau mutawaddi, kalau orang yang berwudu sudah selesai dari wudunya, maka maka mengatakan atau mengucapkan siapa mutawaddi, orang yang berwudu. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dalam keadaan mengesahkan kepadanya tidak ada sekutu bagi Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi itu maknanya adalah kegiatan atau aktivitas berwudu itu merupakan suatu tuntunan yang berasal dari Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di antara faedahnya atau hikmah atau faedah daripada berwudu ini bisa meremajakan terhadap sel-sel yang ada pada anggota tubuh yang dikenai terhadap siraman dari air wudhu. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian baik di bidang kedokteran maupun biologi maupun nanoteknologi. Ini seperti itu. Karena memang dahsyat molekul air itu apabila tertata rapi kemudian masuk ke dalam jaringan di permukaan daripada kulit kita. Wa yaqulu, dan berkata siapa mutawaddi, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa dzalamtu nafsi. Maha suci Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, bihamdika, dan dengan memuji kepadamu, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa anta, melainkan Engkau, amiltu, saya telah mengerjakan su'an, akan suatu kejahatan, wa dzalamtu, dan aku telah melakukan kezaliman nafsi kepada diriku sendiri. Jadi ini pengakuan. Karena apa? Kita ingin mendapatkan fasilitas pengampunan dari Allah Ta'ala, maka supaya kita ngaku dulu. Nah, dan ini termasuk etika ya. Di hadapan Allah yang akan mengampuni terhadap kita, atau kita mintakan ampunan kepada beliau. Maka
Kita supaya mengakui dulu bahwa diri kita ini adalah orang yang banyak dosa. Diri kita ini adalah orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kalau kita melakukan suatu kejahatan itu sebenarnya kita jahat kepada diri kita sendiri. Itu namanya menzalimi kepada diri kita sendiri. Karena itu nanti tercatat, terdokumentasi, dan pada ujung-ujungnya besok ketika di akhirat kita tidak bisa mengelak. Jadi selamat kita itu selamat yang hanya instan banget, sementara banget. Orang-orang yang korupsi misalnya, iya silakan selamat, silakan dinikmati. Tetapi orang yang tidak korupsi di dunia prihatin. Nanti ketika di akhirat akan mendapatkan anugerah balasan yang luar biasa. Sementara orang yang korupsi itu kecele. Dianggap orang yang dikorupsi ketika di dunia sudah gede banget, menjamin kebahagiaan hidupnya di dunia, tetapi ketika di akhirat enggak apa-apanya dibanding dengan yang tidak korupsi. Ini supaya itu namanya zalim kepada diri sendiri. Termasuk orang melalaikan terhadap ibadah. Ini sebenarnya zalim kepada diri sendiri. Enak, tapi enaknya itu instan sekali. Nah, madorotnya itu permanen. Enaknya instan, madorotnya permanen. Astagfiruka. Astagfiruka, memohon ampun diriku, siapa diriku kepadamu ya Allah. Wa atubu dan bertobat siapa aku ilaika kepadamu. Faghfir maka ampunilah diriku ya Allah. Faghfir maka ampunilah olehmu li kepadaku, atau berikan ampunan olehmu li kepadaku. Atub dan berilah tobat olehmu alaiya kepadaku, innaka sungguhnya engkau anta ya engkau itu at-tawwabu dan yang maha memberi tobat, ar-rahimu lagi dan yang maha pengasih. Mohon ampun kepada Allah. Ketika habis wudhu itu loh, memohon ampun kepada Allah. Artinya dengan adanya air wudhu yang telah kita pakai tadi, dan kita sudah melakukan aktivitas berwudhu, rasa-rasanya kita itu kok merasa sudah agak tunduk kepada Allah. Nah, dengan ketundukan kita kepada Allah itu, maka kita menjadi sadar bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan dosa. Dari melakukan dosa itu dengan wudhu, mohon layak, menjadi pantas untuk mengatakan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tuhan dulu ya, kalau bersamaan dengan air wudhu itu yang jatuh, sebenarnya itu membawa dosa-dosa. Ada ulama yang menyatakan air wudhu itu jangan dilap, jangan diandui, karena itu sebenarnya mengandung tetesan dari dosa-dosa. Kalau dari muka ya berarti dosa-dosa yang berasal dari muka. Kalau dari tangan ya, tapi kadang-kadang orang itu risih dengan adanya air yang menempel pada anggota badan itu, kemudian dilapi. Tapi ada juga Nabi itu katanya juga pernah mengelapi, juga pernah. Hanya pertanggungjawaban daripada ungkapan pernah melakukan itu agak kurang kuat. Jadi tapi yang biasa kita dengar itu adalah supaya kalau bisa tidak usah dilatih. Semakin banyak tetesan, maka semakin banyak dosa-dosa yang pergi dari anggota tubuh kita yang melakukan dosa. Coba rata-rata yang basuh atau yang dikenai air wudhu itu kan anggota tubuh yang adaan melakukan dosa. Muka itu berarti mata, kemudian lagi pikiran, kemudian lagi mulut. Kalau telinga mendengarkan, ya. Kalau hidung mencium, mencium apa? Mencium bau maksudnya, bukan mencium orang. Baunya apa? Ya, mencium bau. Maka mencium bau saja nggak boleh. Dulu pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid apa ya, ada orang mencium bau masakan istana, terus karena enak sekali maka orang miskin atau pengemis ini mencari tempat duduk yang nyaman, kemudian menikmati, menciumi terhadap bau-bau makanan yang dimasak di dalam istana. Suatu saat ketahuan terhadap
pegawai istana, kemudian ditangkap. Setelah ditangkap ditanya, apa kegiatanmu di sini? Saya hanya menikmati, mencium terhadap bau atau aroma dari masakan di dalam istana. Oh, kamu itu ya yang mencuri, menghabisi terhadap bau makanan. Dituduh itu dan dinyatakan bersalah. Cuma mencium bau dianggap itu menghabiskan baunya sehingga kepada orang-orang lain itu menjadi tidak keduman, tidak komanan bau itu. Nah, akhirnya ditangkap kemudian dibawa ke pengadilan, kena denda. Sekarang mungkin dendanya sak yuto. Nah, kalau dendanya dari mana uang 1 juta itu diperoleh? Akhirnya oleh Abu Nawas dipinjami uang 1 juta, tapi disuruh menjatuhkan. Kemudian akibat jatuh itu maka terdengar suara kerincing gitu, ambil lagi uangnya, kemudian diminta oleh Abu Nawas. Jadi hanya karena mencium bau kemudian dibawa ke pengadilan mau dihukum kayak gitu, maka didenda, maka dendanya itu ya dibayar, tapi hanya dibayar dengan suaranya, uang 1 juta yang dijatuhkan dari atas kemudian ke bawah. Sudah, cuma mencium bau, tidak makan, tidak mencuri kok didenda. Ini ya ganti diakali, suaranya saja yang diberikan. Innaka anta tawwabur rahim. Allah itu maha memberi tobat kepada hambanya, maha memberi maha penyayang kepada hambanya. Iya. Coba terangkan. Kita ini kalau lagi pikirannya agak keruh, kemudian mengambil air wudhu. Coba terangkan kalau kita ini agak capek, bekerja 1 jam, 2 jam, rasanya capek. Ya, bisa juga dipakai tiduran, bisa juga dipakai ngapa-ngap, itu bisa juga. Tetapi coba pergi ke kamar mandi, kemudian ambil air untuk mengelap muka, atau yang paling baik wudhu sekalian. Nah, wudhu. Habis wudhu nanti kan rasanya seger lagi. Muka ini berbinar-binar lagi dan siap untuk melanjutkan terhadap pekerjaan. Ini air wudhu. Dan di Indonesia tidak ada masalah dengan air. Di depan saya itu kira-kira hanya 1 meter itu sudah air. Betul, 1 meter. Hanya tangan itu diturunkan ke bawah itu sudah kena air. Dan airnya bening banget. Tempat saya itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni, Allahumma ya Allah, jadikanlah olehmu ni kepadaku menatawabina, termasuk orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat kepada Allah. Tobat itu ada juga istilah yang namanya awwab, ada istilah namanya munib. Jadi kalau munib ini tobat karena takut kepada siksanya Allah. Kalau awab itu tobat karena mengharapkan terhadap pahalanya Allah. Ya, nah ini ya macam-macam memang, anunya orang itu macam-macam. Ada taib, ada awab, ada munib, mendapatkan ganjaran atau mendapatkan surganya Allah. Ada yang takut karena siksanya Allah. Kalau tobat biasa itu takut akan dosa-dosa yang telah dikerjakan. Dan sebagaimana kita sering mendengarkan penjelasan bahwa syarat daripada tobat diterima itu diantaranya adalah tidak mengulangi lagi terhadap perbuatan dosa yang dilakukan. Upama tubuh ini lepas kontrol, kemudian mengerjakan, ya pada saat sadar ya tobat lagi, gitu ya, tobat lagi. Nanti kalau ambrol lagi, ya sadar tobat lagi. Itu tuntunan dari para ulama seperti itu. Tapi jangan jenisnya dosa-dosa besar. Kalau dosa besar berat. Jadi dosa-dosa yang medium atau dosa-dosa yang little gitu, yang kecil, ini dosa tobat. Termasuk wudhu itu adalah perangkat untuk menghapus terhadap dosa-dosa kecil. Ya,
perangkat untuk menghapus terhadap atau sarana untuk menghapus terhadap dosa-dosa kecil. Contohnya jalan melihat lawan jenis ini nggak menarik, apa nggak dosa? Ada dosa tapi itu dosa kecil dan dengan berwudu insya Allah itu diampuni oleh Allah. Nggak bisa orang itu ketika dalam pergaulan ini kemudian tidak menyelamatkan diri dari pandangan-pandangan yang disengaja maupun tidak disengaja, itu nggak bisa. Maka noleh ke kiri sudah ada perempuan, wajahnya kelihatan. Noleh ke kanan ada lagi malah lebih dekat lagi. Noleh ke belakang mau dikejar perempuan. Di depan kita juga seperti itulah. Nah ini gimana hidup seperti ini? Ya. Okay. Berusaha menjaga diri. Berusaha menjaga diri. Jangan kok malah justru memamerkan pacaran yang Islami itu seperti ini, jangan. Pacaran yang Islami itu seperti ini, nyayangi terus lah, jangan. Pacaran kalau begitu ortodok banget. Apa mau ortodok mau tidak ortodok ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung-ujungnya ya sama saja. Ujungnya nanti yang menikah. Ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu banyak ya amunisi yang mau diberikan kepada hambanya kalau mencoba melanggar terhadap perintahnya. Ada yang misalnya ya macam-macam, entah itu pelanggaran entah tidak ya, semoga ini. Ada teman pacaran lamanya 12 tahun. 12 tahun. Wah, itu berarti ngepengin kayak gitu. Lah, setelah jadi mantan ternyata suaminya ini kerjanya tidak sama tempatnya dengan yang istrinya. Nah, itu nggak pernah kumpul jadinya. Nggak pernah kumpulnya seminggu sekali atau sebulan sekali, seperti itu. Nggak kurang jalan Allah itu kalau mau membalas terhadap makhluknya, itu masih disayang kayak gitu. Nggak kurang jalan, hanya saja jalannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ini yang biasa kita, ya kalau kita hafalnya ini ya kita pakai ini. Allahumma ja'alni ini biasanya dipakai setelah berwudu, kemudian kita menghadap ke arah kiblat, kemudian menghadap ke langit. Tapi sekarang masjid-masjid itu sudah berada di hotel, di lantai berapa gitu. Kalau mau menghadap ke atas ya isinya hanya langit-langit, plafon, lampu, nggak kelihatan langit sama sekali, tapi langit-langit. Ini berdoa, ya Allah jadikanlah diriku ini termasuk orang-orang yang bertobat. Tobat. Nabi Adam ini juga berdosa, kemudian dosa bertobat. Ini juga tobatnya, dan tobatnya itu malah diajari oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya tobat itu jangan malu kalau orang bertobat. Nanti kalau bertobat berarti saya ini diketahui sebagai orang berdosa. Ya lebih baik daripada tidak bertobat tapi tiba-tiba kena siksa atau azab dari Allah Ta'ala. Waja'alni minal-mutatahhirina, dan jadikanlah diriku ini termasuk, waja'alni dan jadikanlah olehmu ini kepadaku minal-mutatahhirina termasuk orang-orang yang suci. Ya, suci dari kata kecil gitu ya. Orang kalau peduli dengan yang kecil-kecil nanti yang besar-besar itu akan terbiasa, tertarik menuju kepada kebersihan. Ya. Orang kalau berwudu nanti tangannya ya bersih karena tangannya kena basuhan wudu 3 kali. Orang kalau berwudu tangan sampai siku ya. Tapi setelah itu jangan dipamer-pamerkan. Malah lengannya dicincing-cincingkan. Kemudian lagi ya, mukanya ya nggak peduli orangnya kulitnya hitam apa-apa, tapi yang namanya inner beauty itu akan kelihatan lewat cahaya berwudu, itu yang namanya kecantikan dari dalam itu akan kelihatan.
laki-laki yang ketampanan, inner. Nah itu akan kelihatan dari dalam juga. Kelihatan bercahaya. Saya sudah membandingkan antara orang-orang yang muslim tidak muslim gitu, bagaimana raut mukanya ini. Nah, orang ilmuwan yang sholat dan ilmuwan yang tidak sholat itu kelihatan sekali. Ya. Kalau dalam bahasa agama, pinter hanya melalui akal itu belum cukup. Tetapi pinter yang dimaksud adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Namanya pinter. Maka Nabi itu walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi beliau itu fatona, cerdas luar biasa. Fatona. Nah gimana nggak cerdas? Diberi wahyu apal, diberi wahyu apal, diberi wahyu apal. Apal semuanya. Wajah ini dan jadikanlah olehmu ini kepadaku menibatikan dari hamba-hambamu as-sholihin yang soleh semua. Hamba-hamba yang bagus. Hamba yang soleh itu diantaranya kalau diajak kebaikan itu mudah menerima. Dinasihati itu mudah menerima. Ada orang yang dinasihati sulit itu ada. Enggak butuh karena dirinya sudah dewasa. Dirinya lebih tua. Dirinya itu lebih berilmu. Enggak, sebenarnya enggak gitu ya. Orang itu kalau hatinya mapan, nasihat itu dari apa saja itu mudah diterima. Dari mana saja mudah diterima. Kalau ada orang mengaku dirinya pintar, siapapun dia, tetapi dengan nasihat itu kok sulit untuk menerima, ya berarti belum tua. Ya silakan dilanjutkan terus, hidup seperti itu, nanti tidak membawa terhadap ketenangan hidup, itu bukan solusi. Tapi dengan bisa mendengarkan kepada orang lain, suka mendengarkan terhadap orang lain, nanti malah semakin diri kita semakin dihargai. Ya di antara cara menjadi orang soleh itu ya suka mendengarkan terhadap nasihat-nasihat dari orang lain. Wajalni dan jadikanlah diri olehmu nih kepadaku saburan akan orang yang banyak sabarnya, syakuran dan orang yang banyak syukurnya. Orang yang banyak sabarnya, ya, ini latihan. Tahun ngapain orang itu emosional? Kalau emosi nuruti gitu terus nanti malah tensinya itu naik. Kalau tensi naik itu bisa stroke dan sebagainya. Malah merusakkan terhadap organ-organ tubuh. Sabar, yang sabar. Dan para nabi itu diutus itu kesabarannya itu luar biasa. Dan juga banyak bersyukur. Apa yang telah diberikan oleh Allah itu dibanding dengan apa yang diujikan oleh Allah itu tidak sebanding. Betapapun beratnya ujian dari Allah kepada manusia itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sama sekali tidak sebanding. Ya, ujian itu hanya selintas kayak kilat kecil gitu saja. Tapi manusia itu sukanya membesar-besarkan terhadap kekurangan. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a illa musallina ladina. Tapi nanti orang-orang sholat itu solusinya. Orang yang sholat itu silahkan dimanfaatkan. Dalam hadis lain Nabi menyatakan dan jadikanlah diriku ini waj'alni fi ainayya shaghira. Ketika melihat terhadap diriku sendiri ini kecil, tetapi wafi ayunin nasi kabiro. Ketika dilihat oleh orang lain itu menjadi orang yang gede. Diri kita melihat diri kita sendiri itu kecil. Kami nggak ada apa-apanya, kami itu, nah gitu bahasanya seperti itu. Padahal kalau dilihat oleh orang lain, kita ini adalah orang besar. Jangan dibalik, melihat diri kita jadi orang besar, tapi ketika dilihat oleh orang lain menjadi orang yang kecil. Wajan dan jadikanlah olehmu nih kepadaku al-guru. Ingat siapa aku kepadamu dikran dengan ingat aturan yang banyak. Jadikanlah kami ini selalu ingat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami ini selalu mengingat terus kepadamu. Kalau yang namanya mengingat, di antara banyak mengingat itu adalah banyak menyebut terhadap nama Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan begitu. Ya Allah, 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 ya Allah. Banyak menyebut kepada Allah Ta'ala. Itu sebutan yang indah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, dan seterusnya. Wa usabbihuka, dan bertasbih siapa aku kepadamu bukratan baik di waktu pagi, wasilah, dan waktu sore. Setiap waktu kepengen kita ini bertasbih kepada Allah. Tasbih itu nilainya tinggi sekali loh ya. Tasbih itu nilainya tinggi sekali. Nah, kemarin sebelum-sebelumnya saya sudah menceritakan mengenai tasbih itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, faman fa'ala, faman maka barang siapa itu fa'ala, mengerjakan siapa man hadakan ini khutima, maka dicap ala wadu'ihi, pada air wudhu nyaman, apa bikhotamin, dengan suatu setempel, ya, warufi'at, dan diangkat apa khotam lahu untuk man tahtal arsy, di bawah aras. Apabila orang mengerjakan itu wudhunya sempurna, diakhiri dengan doa yang kayak gini, maka air wudhunya tadi itu, kalau wadu'ihi, wadu, kalau wudhu itu wudhu, tapi kalau wadu itu air bekas wudhu, wadu'ihi. Air bekas wudhunya itu oleh Allah disetempel dengan suatu stempel untuk kemudian diangkat. Kayak jadi kalau wadah ya diwadahi, kemudian diberi identitas gitu lah ya. Misalnya seperti air Zam-Zam itu kan ada ininya, ada kemasannya itu, ada galonnya, galon menengah ukurannya, kemudian diberi logo atau diberi tanda, diberi identitas. Ini miliknya Pak Edi, ini Bu Parwiti, ini miliknya Pak Nana, ini miliknya Bu Nuni, ini miliknya Bu Mahmuda, ini miliknya Pak Itong, dan seterusnya. Jadi di air wudhunya masing-masing. Jadi air bekas berwudhu itu bukan air jelek loh ya, beda dengan air bekas najis, beda. Ya, bukan air jelek, karena wudhu itu bukan menghilangkan kotoran, mensucikan hadas wudhu itu. Jadi kalau orang berwudhu supaya kotorannya dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan wudhu. Itu. Jadi statusnya air wudhu itu adalah air yang mengandung kalimat-kalimat atau isi-isi di dalam pembersihan terhadap jiwa dari seseorang. Nah, itu ya berarti tinggi bobotnya itu. Nah, sebelumnya airnya biasa, ketika disiramkan itu menjadi air yang mengandung itu tadi. Nah, kemudian nanti itu air yang sudah diberi identitas itu kemudian diangkat, ditempatkan di bawah arasnya Allah, supaya Allah tetap, dan nanti dikumpulkan selama dia hidup itu air wudhunya itu seberapa. Yusabihu, bertasbih apa khotam Allah kepada Allah Ta'ala. Stempel itu tadi itu bisa bertasbih kepada Allah. Stempelnya bertasbih kepada Allah. Wa iqad disuhu, dan mensucikan kepada Allah. Ayukat disuruh dan mensucikan apa khotam hu kepada Allah. Wayuk tabu, dan dicatat lahu untuk man apa tawabuhu, pahalanya man ilayamul kiamati, sampai besok di hari kiamat. Jadi pahalanya itu ada, setiap kali dikumpulkan di sana dapat pahala. Dan pahala itu didokumentasikan, diarsipkan untuk besok dipakai sebagai bahan penentuan nasib di hari kiamat. Titik. Ayukrahu, dan dimakruhkan fil wudhu'i, di dalam wudhu, apa ayajida, jika
Ini ada ya sabda Rasulullah. Ini termasuk yang di makro ya. Apa ya jika menambahi siapa man ala salasi atas 3 kali, tambah 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu sudah yang paling bagus, tidak ada yang lebih bagus lagi daripada 3 kali. Basuhan yang pertama ini basuhan wajib. Kemudian basuhan yang kedua sifatnya adalah menggenapi atau menyempurnakan terhadap kewajiban yang ada kemungkinan di situ belum sempurna. Misalnya harusnya air wudhu itu bisa menyiram terhadap atau ya bisa mengenai terhadap anggota tubuh, tetapi kebetulan ada anggota tubuh yang kelihatannya berupa lipatan. Kadang-kadang kan orang tertawa ada lekuan di bagian pipi, ada lesung pipi, ada juga yang seperti lipatan kecil di dekat mata, apalagi kalau umurnya sudah 60 ke atas dan sebagainya gitu. Nah itu air wudhu ada kemungkinan tidak sampai ke sana, tapi itu akan selesai dengan basuhan yang kedua. Apalagi basuhan yang ketiga, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih daripada basuhan yang ketiga. Kalau lebih daripada 3 kali, itu namanya israf atau berlebih-lebihan, melampaui batas. Wa ayyusrifa dan jika berlebih-lebih siapa man bilma'i di dalam menggunakan air. Menggunakan air wudhu itu ya secukupnya. Ya, syukur kalau pakai kalau di kobok itu sudah nggak musim ya sekarang. Masih lebih baik yang pakai keran. Hanya kelemahannya itu keran itu mancur terus, padahal orang tidak selalu menggunakan. Jadi misalnya membasuh muka. Setelah itu di antara basuhan yang pertama dengan basuhan kedua itu kan ada jeda itu. Tapi airnya mengucur terus, berarti terbuang. Makanya sebaiknya ya air buangan itu jangan dibuang terus, tetapi dibawa ke tanah supaya meresap ke dalam tanah, supaya nanti kembali menjadi air tanah. Paling tidak seperti itu. Berkelebihan. Tapi sekarang sudah ada sensor, namanya sensor inframerah, infrared sensor. Jadi sensor inframerah, kalau tangan itu didekatkan ke mulut keran, itu airnya mengucur. Tapi ketika dijauhkan, itu airnya berhenti. Jadi kadang-kadang orang yang berwudu itu ya risih. Karena kebiasaan biasanya mancur terus, ini kok nggak mancur terus. Jadi nunggu sebentar gitu. Ini kurang sabar. Wahyu rohu dan dimakrohkan. Apa yang fadl jika menggoyang-goyangkan jabaman al-yada tangan. Ketika wudhu, tangannya digoyang-goyangkan, dikibas-kibaskan. Jadi maksudnya kalau SOP-nya berwudhu seperti itu, tapi ini di luar SOP. Jadi akhirnya membasuh mukanya dengan tepuan yang berlebih sehingga tangan itu bergoyang, bergerak agak melampaui terhadap batas-batas dia berwudu, nanti menyebabkan apa? Payarussu maka menjadi memercik, menyebar mau air itu menjadi menyiprat kemana-mana. Dan itu real terjadi seperti itu. Orang yang wudhunya itu kasar gitu, tetangga wudhu yang kalau kerannya banyak itu merasa terganggu karena kena cipratan yang luar biasa dari orang tadi. Wa iyyatakallama dan jika bercakap-cakap jabaman bi asna'il wudhu di tengah-tengah wudhu. Kalau berwudhu jangan ngomong. Ya, anggap wudhu itu sebagai aktivitas ritual atau ibadah. Kalau orang sedang beribadah itu ya diam. Kalau ini acaranya berwudhu, ya jangan sambil ngomong. Termasuk walaupun ketika membasuh kaki, ini diam saja. Ketika ada orang mengajak bicara, tidak usah dilayani.
Ada beberapa tambahan yaitu tentang makruh ya. Makruh itu bukan haram, itu enggak. Makruh kalau bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan mengelap terhadap air wudhu. Itu sebenarnya makruh itu hukumnya. Ngelap terhadap air wudhu. Yang kedua, berwudhu dengan air tapi airnya itu disimpan di dalam bejana yang terbuat dari logam. Yang terbuat dari logam. Yang apalagi airnya itu air kena panas matahari. Itu kalau dalam bahasa kita namanya terjadi ionisasi dari logam itu menjadi ke air. Kan matahari itu ada energinya. Energi matahari namanya foton. Kalau itu mengenai kepada logam tembaga, maka elektronnya nanti akan menjadi keluar lepas dari ikatan atomnya. Masih ingat nggak? Itu namanya ikatan elektron valensi menjadi elektron konduksi. Jadi kalau sebelum lepas itu namanya elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang terikat paling lemah di kulit atom yang paling luar. Itu kalau kena sinar matahari, yaitu energi foton yang besarnya E sama dengan HNU atau HF atau Hc per lambda itu, maka nanti akan menyebabkan elektron itu keluar dari sistem atom. Kalau elektron keluar dari sistem atom, berarti atomnya itu menjadi tidak netral lagi, tapi atomnya itu menjadi bermuatan yang disebut dengan ion. Nah sekarang kalau ion itu berarti ya dia reaktif. Kalau kita berwudhu dengan air yang mengandung ion-ion logam itu berbahaya sekali. Itu di dalam Kifayatul Akhir dijelaskan diantaranya bisa menyebabkan penyakit belang atau kalau enggak belang ya sofa belang, penyakit belang dan sulit untuk diobati belang ya itu karena kena iritasi akibat dari masuknya ion-ion logam itu tadi. Ya, saya kebayang ya, ini ya kalau mau penelitian tesis atau penelitian skripsi ini peluang. Yang orang kimia boleh, orang fisika juga boleh. Jadi energi ionisasi bagi tembaga itu berapa? Paling tembaga itu 1,2 volt itu sudah lepas itu dari situ. Sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi, ya. Jadi wudhu dari air yang air kena panas matahari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudhu, man tawaddo'a fa'asana al-wudhu'ah wasalla rakaatani, tambahan hadis, barang siapa berwudhu kemudian membaguskan terhadap wudhunya, ditambahi lagi setelah berwudhu itu sholat 2 rakaat, wasalla rakaataini, lam yuhadis nafsahu fihima, ketika wudhu maupun ketika sholat itu tidak berbicara, tidak terusak konsentrasinya, berbicara dalam hati dirinya, berarti tidak terusak konsentrasinya. Ketika berwudhu ya konsentrasi, ketika sholat juga konsentrasi, maka bisain dunia, yang di batin itu tidak urusan dunia ya. Maka kharaja min dunubihi kayami waladadhu umuhu, dia itu menjadi orang yang dosa-dosanya itu keluar sehingga dirinya itu seperti berada pada hari dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang masih merah itu, bayi yang tidak punya dosa. Ini akibat orang berwudhu dan sholat 2 rakaat. Makanya yang namanya siapa? Pendiri Thariqah Syadziliyah seperti Abu Hasan Asyadzili yang dari Maroko ya. Abu Hasan Asyadzili dari Maroko. Ini dia itu punya murid-muridnya itu diminta semuanya supaya mempertahankan wudhu. Setiap kali
batal itu supaya segera berwudu. Nah, makanya itu satu. Kemudian yang kedua, sholat sunat setelah berwudu. Sholat sunat setelah berwudu. Nah ini dasarnya yang ini. Setelah sholat sunat telah berwudu. Ini supaya menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa. Setelah itu kalau orang tipologinya seperti ini dipakai untuk bertelabul ilmi, mencari ilmu, nanti luar biasa. Cepat dapat banyak itu. Cepat dapat banyak. Dalam kondisi bersih. Coba kita bayangkan murid-murid kita di sekolah. Mau menjalankan ini ya. Jadi maksudnya bukan hanya berwudu, sholat, setelah itu sudah. Tapi ini berwudu, sholat, dan diresapi betul bahwa berwudu dan sholat nanti ini adalah untuk prepare ketika bertelabul ilmi. Ini cepat itu dapatnya ilmu. Siapa sana santri itu bisa menjadikan dalam 1 tahun itu santrinya bisa menjadi ahli kimia, itu ya. Imam Syafi'i juga begitu ketika berada di Irak, di sowan kepada Imam Hambali. Anaknya Imam Hambali itu mendapatkan berita yang luar biasa tentang Imam Syafi'i, bahwa beliau ini orang yang terkenal, orang yang hebat, tulisannya, kemudian fatwa-fatwanya luar biasa. Suatu saat Imam Syafi'i berada di Imam Hambali, betapa senangnya. Tetapi anaknya ini diam-diam melirik terus terhadap Imam Syafi'i, kegiatannya 3 hari di sana 3 hari. Tapi malam hari kok tidak terdengar sama sekali suara orang berwudu, kemudian sholat malam. Ini kok biasa-biasa saja. Hari kedua juga sama seperti itu. Makanya ketika hari ketiga mau pamitan, oleh Hambali itu ditanya, anak saya itu sangat mengidolakan kepada engkau dari cerita yang dia baca. Tetapi ketika engkau berada di sini, dia juga mengamati kepada kegiatanmu. Kok tidak terdengar malam hari jam 12, jam 1, jam 2 orang yang mengambil air wudhu untuk. Ternyata Imam Syafi'i itu menggandeng antara waktu isya dengan waktu subuh dalam satu wudhu, sehingga semalam suntuk itu beliau tidak tidur dan tidak batal wudhunya. Lah luar biasa kalau gini. Siapa yang bisa kayak gitu? Ini ya contohnya, menggandeng antara waktu isya dengan waktu subuh dalam satu keadaan suci, tidak batal. Titik. Kaifiatul ghusli. Kalau ghusli itu membasuh, kalau ghusli itu mandi. Caranya mandi. Ya ini mengingatkan aja. Kadang-kadang kalau nggak ada materi seperti ini ya orang teledor saja. Cara mandi, maksudnya mandi besar ya. Mandi jinabat itu artinya mandi besar. Mandi ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas yang besar. Ayat tanjia, jika beristinja siapa man, wayatawa doa dan berwudu siapa man, sama seperti keterangan sahabat yang telah lewat apa. Kalau mau lengkap betul itu istinja dulu, kemudian berwudu. Tapi istinja itu sekarang ya sudah tidak wajib ya. Tapi kalau yang berada di toilet model sekarang itu istinja itu berarti pakai tisu. Itu istinja. Kemudian setelah istinja selesai ya berwudu. Kalau airnya ini bisa diganti dengan kalau pipis maupun BAB itu cebok sampai bersih semuanya. Kemudian setelah itu berwudu dengan cara seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian akhiru dan mengakhiri siapa mutawaddi atau siapa man
ghusla rijla ini akan membasuh dua kaki. Diakhiri dengan membasuh dua kaki. Saya kemarin mencoba untuk menerapkan apa yang pernah kita kaji di sini, yaitu menyela-nyelai kaki kita dengan jari. Jadi kalau menyela-nyelai dalam membasuh kaki itu ya ada sunnahnya menyela-nyelai, sempurnanya menyela-nyelai. Yang dimulai dengan tangan kiri dari jari kelingking dimasukkan ke celah antara jari kelingking pada kaki dan jari manisnya. Itu terus sampai ke jempol. Kemudian yang belah kiri itu bukan dari jari kelingking, tetapi dari jempol sampai ke jari kelingking dengan tangan kanan. Ternyata ada tuh kayak semacam kotoran, entah itu kulit ari, entah itu kotoran ya, yang menempel ke tangan kita itu. Kok juga ternyata ada kotorannya. Seandainya kita tidak nyela-nyela itu, kaki kita gerujuk itu ya kita anggap selesai. Tapi ternyata dengan disela-sela itu, ya paling tidak walaupun tidak setiap saat wudhu kita seperti itu, ya paling tidak kita peduli untuk melakukan menyela-nyela itu ke kaki kita, supaya jangan-jangan ada semacam ini loh ya, kotoran yang berpotensi untuk menjadi gatel di kaki itu. Dengan begitu nanti bisa bersih. Syukur kalau memang setiap kali berwudu bisa dilakukan. Tapi tetap diingat jangan sampai keborosan terhadap air wudu. Faya subuh maka faya subah ayat tanjia dan sama-sama ya akhirah ya itu nasab. Wa faya subah maka menuangkan siapaman alma akan air ala syikihi pada pada sisi nyaman al-aimani yang kanan. Thumma ala syiki maka kemudian atas bagian nyaman al-aisari yang kiri salasan 3 kali. Ini kalau di kitab hasilnya saya lihat ini sebenarnya yang pertama adalah menuangkan air di kepala itu 3 kali. Ini kalau pakai cibuk ya, bukan pakai keran langsung. Keran langsung itu enggak ada hitungannya. Jadi kalau pakai cibuk itu di kepala digerujuk 3 kali dulu. Kemudian setelah itu melanjutkan ke tubuh itu diambil bagian kanan. Berarti kalau terserah makanya ngambilnya air pakai tangan kiri, tangan kanan itu silakan. Kemudian digerujukkan ke bagian kanan tubuh kita sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan ke bagian kiri tubuh kita sebanyak 3 kali. Cuma ya selama ini ya gerujukan itu saja sudah. Nah ternyata ada toh aturannya. Nah ini untuk menyempurnakan lah. Apa yang sudah dikerjakan itu ya tidak keliru. Sudah. Ini ada tambahan kayak gini kelihatannya kok juga tidak memberatkan. Lah dilakukan. Siapa tahu ini yang nanti akan diterima oleh Allah. Kayak gitu loh ya. Allah itu bisa mengambil amal kita yang tersembunyi, yang kita tidak menyadari, justru itu malah menjadi kunci dari diterimanya ibadah kita. Seperti misalnya Imam Ghazali itu diterimanya amalnya Imam Ghazali itu bukan karena karangan kitabnya yang banyak sampai seperti yang kita pelajari ini. Al-Ghazali ya kitabnya, baik kitab tauhid, kitab fikih, kitab muamalah, kemudian kitab tasawuf ini, kemudian ada lagi kitab itu Al-Muqid Minad Dhalal, ada At-Tahatuful Falasifah, rancunya orang-orang ahli filsafat, mengkritik terhadap orang yang menggunakan pikiran, tidak menggunakan hati. Ini ternyata ibadahnya itu diterima hanya karena dia sayang kepada seekor lalat. Ketika lalatnya itu haus, kemudian hinggap di ujung penanya Imam Ghazali ketika menulis buku mengarang tasnif.
Maka Imam Ghazali memberhentikan tulisannya itu, memberi kesempatan kepada Lala tadi itu untuk minum terhadap tinta yang menempel di ujung penanya. Dibiarkan. Setelah itu kenyang, terbang Imam Ghazali, kemudian melanjutkan. Lah disitulah justru malah kunci diterimanya amalnya Imam Ghazali, sehingga beliau dianggap sebagai orang yang layak untuk disayang oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudian ada ulasannya hadis la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di permukaan bumi atau apa-apa yang ada di permukaan bumi, maka nanti ahli langit itu akan menyayangi kepada kamu. Tumayudaliku maka kemudian menggosok siapa manma akan sesuatu akbala yang menghadap siapa man min badanihi atau yang berada di bagian depan min badani dari badannya man Muhammad dan suatu akbala yang berada di yang mengungkuri siapa man. Setelah itu menggosok-gosok tubuh di bagian depan sabun, kemudian sabun bagian belakang dari kotoran-kotoran daki-daki supaya dihilangi. Itu ada ya ajaran agama sampai ngatur sampai kayak gini nih. Kalau tidak agama Islam itu nggak ada itu sampai ngatur seperti ini. Berikutnya wayu khalilu dan menyelah-nyelahi siapa man asyara akan rambut, wayu wasilu dan menyampaikan siapa man alma akan air ila manabiti syari sampai kepada tempat tumbuhnya rambut. Jadi air itu supaya disampaikan kepada ya yang kepala-kepala, yang jenggot, yang kumis ini supaya kena sampai ke dalam. Untuk memastikan bahwa airnya sampai ke dalam, tangannya itu menggosok-gosok atau jari-jarinya itu menyela-nyelai di sana agar supaya memastikan airnya itu sampai ke bagian kulit. Karena yang jenabat kulitnya itu termasuk kulitnya itu jenabat. Oleh karena itu perlu kena basuhan terhadap air yang dipakai untuk mandi itu tadi. Ila manabiti syari sampai kepada akar-akarnya ya tempat tumbuhnya dari rambut itu. Khofa au katifa. Baik itu rambutnya tipis maupun rambutnya itu tebal. Wa inna tahta kulli sya'ratin karena sesungguhnya di bawah setiap rambut jinabatan ada jinabah. Jadi di bawah setiap rambut itu ada jinabatnya di situ. Mengandung jinabat. Hati-hati kalau ketika mandi ternyata tidak rata. Berarti jinabatnya belum tuntas. Mandi jinabatnya kalau belum tuntas, nanti kita sowan kepada Allah ternyata jelas secara fikih ya tidak diterima karena dia belum dalam keadaan suci, belum sah untuk sowan kepada Allah Ta'ala. Walaysa dan tidak ada itu anal marati atas perempuan apa antang kodo jika melepas siapa mar'ah atau pahiro akan kuncit atau akan rambut yang dikepang misalnya. Jadi untuk perempuan kalau dia itu rambutnya di kelabang, rambutnya itu digelung, itu nggak diurai, nggak dilepas nggak apa-apa. Tetapi tetap kewajiban untuk menyiramkan air sampai kepada seluruh rambutnya itu kena. Kalau dengan perkiraan seperti itu ternyata nggak kena, ya wajib untuk dilepaskan gitu. Kalau tidak kena wajib dilepaskan. Tapi kalau sudah kena itu nggak usah dilepas ya apa-apa. Seperti misalnya rambut yang dikelabang itu kalau dengan air yang diguyurkan ternyata sudah bisa mencapai di dalam-dalamnya sana, itu enggak apa-apa, tidak dilepas. Illa idza alimta kecuali antang illa idza ulimat kecuali antang adha illa idza alimta kecuali jika mengetahui siapa kamu anal ma'a sesungguhnya air itu layasilu tidak bisa sampai
ila khilaliha kepada kepada celah-celahnya dhafair. Kecuali kalau memang kamu tahu bahwa air itu tidak bisa mencapai terhadap celah-celahnya dari rambut yang terkena kuciran tadi atau terkena kepangan tadi, terkena kelabang tadi. Kalau air nggak bisa masuk ya berarti harus dilepas. Gitu. Ya tambah satu ini supaya cukup. Wayatahafadu, dan menjaga siapa man Allah yang musa jika tidak menyentuh siapa man al-dzakara akan dzakar, bagi laki-laki ketika mandi jenabat supaya dijaga tidak menyentuh kepada dzakar. Kalau menyentuh gimana? Bayan takidu, maka menjadi rusak apa wudhunya menjadi batal. Nah, nanti kalau wudhunya batal ya di penghujung ya harus diakhiri dengan wudhu lagi, maksudnya seperti itu. Kalau tidak ingin berwudhu lagi ya jangan sampai menyentuh kepada dzakar. Wal yata'ahad, dan supaya hati-hati siapa man ma'atifal badani akan lipatan-lipatan pada badan. Orang yang gemuk ini sok muncul lipatan-lipatan pada tubuhnya, supaya dipastikan bahwa pada lipatan itu air bisa masuk atau sampai ke sana. Walayansi dan tidak lupa siapa man an niatakan niat biftiqtaqil ghusli di dalam di dalam permulaan mandi. Ketika mau mandi supaya niat, jangan sampai lupa ya, melakukan niat, diniati. Aku berniat untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Aku berniat mandi, aku berniat untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, menghilangkan hadas besar. Wal wajibu, nanti lupa tidak niat. Kalau nggak niat jadi mandi biasa ya. Kalau tidak, walaupun kegiatannya, walaupun aktivitasnya itu adalah sama persis dengan mandi jenabat, tetapi kalau tidak ada niat itu jadi mandi biasa. Mandi biasa yang membersihkan kotor-kotoran. Selesai mandi apa? Bersih gitu. Tapi kalau diniati itu bisa menghilangkan jenabat. Ini beda antara adanya niat dan tidak. Beda antara mandi junub dan mandi biasa. Demikian pula yang tadi wudhu. Kalau diniati jadi wudhu. Kalau tidak diniati, cuma aktivitas kayak gitu toh, nggak dimasukin niat, maka menjadi raup. Kalau raup itu ya seger sama cuci muka, sama dengan itu. Wal wajib, adapun wajibnya fil wudhu'i, di dalam wudhu itu niat inda ghuslil wajihi, ketika membasuh muka. Niat di dalam wudhu itu supaya dimasukkan mulai dari membasuh muka. Wah, ghuslil yadaini di sini supaya niat itu paling tidak ya sampai selesai basuh muka itu niat sudah selesai. Tetapi kalau bisa niat itu dimasukkan juga bahwa yada ini dan membasuh kedua tangan sampai kepada ilal mirfaqaini, sampai kepada kedua siku. Terus lagi wal maski, dan mengusap rambut, waghasli rijlaini, dan mencuci atau membasuh kepada kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kepada kedua mata kaki. Jadi kalau di tasawuf ini supaya memang seluruh dari aktivitas berwudu itu dimasukin niat, supaya dimasukin niat. Ketika membasuh kedua kaki ya ada niatnya, membasuh kedua tangan ada niatnya, mengusap sebagian rambut juga ada niatnya, gitu ya. Semuanya diberi niat. Ilal ka'baini wal muwalatu, adapun berturut-turut itu laisa atau kontinu itu laisa tidak ada apa mualah, itu wajib fil iktisali di dalam mandi. Ketika di dalam membasuh. Jadi kemarin sudah ditanyakan oleh Bu Sunyati itu
bahwa batasan dari apa boleh terpotong antara aktivitas satu dengan yang lain. Jadi ini tidak menjadi suatu kewajiban untuk continue. Jadi umpama discontinue, tetapi kemarin batasannya itu adalah airnya itu masih membasahi terhadap anggota wudhu atau anggota mandi, ini kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya, itu nggak masalah. Di tempat lain misalnya karena air di sini habis, kemudian melanjutkan di tempat lain, di tetangganya misalnya, apa-apa. Ilan wal maskir wal iktisalu wajibatu arba'atan. Nah, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tanda dulu. Mohon maaf Pak Trevor, boleh tanya Bapak? Iya, saya anu dulu Bu. Lanjut. Saya simpannya dulu. Nah, disimpan ini masuk ke ruang chat. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak niki nyuwun pirsa kados pundi untuk ibu-ibu ya yang biasanya itu pakai kerudungnya itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, juga biasanya juga make up-nya itu tebal, itu wudunya bagaimana Bapak? Iya. Kalau pada saat kita undangan gitu itu Bapak. Itu risiko, harus menahan diri supaya tidak batal Bu. Oh gitu Pak. Jadi sebelum make up itu berwudu dulu. Yang kedua dipastikan bahwa make up-nya itu adalah make up yang suci. Kan ada itu obrolan-obrolan make up ini mengandung minyak babi apa gitu, kan ada itu kayak gitu. Bedak mengandung minyak babi atau lipstick mengandung minyak babi. Katakanlah Pak, misalnya itu memang ya tidak mengandung minyak-minyak seperti itu Pak. Ya, make up-nya kita pakai Wardah ya, tebel. Nah itu termasuk kena enggak Pak kulitnya Pak? Iya, makanya sebelum pakai itu wudu dulu. Oh iya, oke. Dan kemudian ditahan. Nanti kalau jadi penerima tamu ya jangan salam-salaman nyanyoh kepada yang lawan jenis, kecuali pada makromnya gitu. Nah kalau yang kerudung Pak misalnya ya Pak, itu apakah harus dibuka kerudung terus supaya ketika apa? rambutnya kena? Ketika Kalau itu, ya misalnya kita di kantor Pak ya, kita di kantor kan sholat luhur, sholat asar di kantor. Apa itu kerudung kita juga harus kita buka untuk ini atau cukup kita usapkan di atas kerudung aja begitu Pak? Iya, asalkan batas-batasnya anggota wudhu yang harus dibasuh itu sudah terpenuhi, nggak tergantung pada dibuka atau tidaknya kerudung itu. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam panjangnya itu antara tumbuhnya rambut di bagian dahi sampai kepada janggut ini Bu. Janggut itu yang depan ini loh Bu, bukan janggut belakang loh ya. Janggut yang depan. Makanya ya itu satu. Kemudian lebarnya itu dari telinga ke telinga. Ini dari telinga ke telinga. Ini aja. Jadi kalau misalnya ada kerudung-kerudungnya itu bisa disilake sampai kepada batas-batas lebih dikit daripada anggota wudhu itu, ya enggak usah dilepas, nggak apa-apa Bu. Nah kalau ngusap kepala Pak, yang ngusap kepalanya itu Pak? Sedikit aja nggak apa-apa Bu, ngusap kepala itu tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya itu sunnah. Nah, yang wajib itu sebagian. Yang di sini tempat tumbuhnya rambut ini di bagian sini. Oh iya. Ya. Terus berikutnya ini Pak, penggunaan tasbih kalau kita zikir itu dulu waktu saya masih kecil, masih muda itu pakai tasbih. Tapi akhir-akhir ini tuh di kayaknya tasbih itu nggak dipakai Pak. Katanya itu nanti tidak bisa sebagai saksi kalau kita di perhitungan nanti di akhirat. Lah ini tadi air wudhu saja bisa untuk saksi Pak. Iya. Nah, pripun Pak nih nggak Pak? Kayak gitu-gitu itu lah. Pertama jangan gampang-gampang kita ini terjebak ya. Apapun bisa dipakai untuk sarana untuk beribadah kepada Allah, bisa dipakai untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, itu ya digunakan, nggak apa-apa. Oh, boleh Pak ya, karena kalau di Mekah itu kan
malah justru sana itu orang pakai tasbih semua gitu loh, Pak. Tapi Tidak kalau di tasbih sini diganti dengan counter digital itu juga oh iya, boleh. Cetek, iya. cetek, 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 cetek itu enak tuh Bu ini. Tasbih juga boleh, malah namanya saja tasbih. Kalau kalau namanya itu misalnya dadu itu ya jangan lah. Itu dadu jumlah 33. Dadu ada pentol 1, pentol Iya. 2, pentol 3, pentol 4 sampai pentol 6. Itu ya jangan. Jadi itu ya semacam mengorientasikan apa-apa untuk eh, mendukung terhadap ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kayak gitu itu sebenarnya kalau di ahli tasawuf Bu, yang namanya sajadah gambar Mekah itu termasuk mengganggu konsentrasi Bu. Salah apabila kita itu kemudian melihat sajadah di bawahnya ada gambar Mekah, ini kemudian Mekah yang di sana itu diganti dengan Mekah yang ada di tasbih itu, di sajadah itu. Itu nggak benar. Yang benar itu adalah sajadahnya yang polos, dokter kalau putih, kemudian nanti pikiran itu dikonsentrasikan bahwa menghadap kita ini kepada Ka'bah yang ada di sana. Nah ini yang paling tinggi tingkatannya. Nah kalau mau dilogikakan itu, ya melihat itu sedikit supaya menjadi guidance atau menjadi apa namanya, menjadi guidance, menjadi pembimbing kepada kita agar supaya bisa seret langsung ke sana. Itu semonggo, itu lebuannya. Jadi itu menurut saya nggak perlu dipolemikkan, tetapi bagaimana kita mensikapi supaya kita memperoleh keuntungan. Nah, di situ ya. Nah, Terus kalau lagi Pak, maaf lagi Pak, untuk yang mandi tadi Pak, hmm, mandi besar itu kita keramas dulu baru niat atau niat keramas urutannya niat Pak? dulu Bu. Nanti kalau dikeramasi rambutnya rontok, pada rontoknya itu masih mengandung jinabat. Itu belum disuceni, belum. Itu berarti kita menanggung terhadap barang-barang yang belum clear di hadapan Allah Ta'ala, tubuh kita itu. Jadi kalau selagi jinabat jangan potong kuku, ya, jangan garuk-garuk. Selagi masih jinabat, maka sebaiknya kalau setelah jinabat itu ya segera mandi agar supaya tidak terkena kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadikan kita ini menjadi kurang sempurna di dalam menanggapi terhadap jinabat pada tubuh kita. Garuk-garuk nanti kulitnya itu ada yang lepas misalnya begitu, itu kan masih mengandung jinabat. Nah ini supaya diselesaikan dulu, dikerucuki dulu yang 3 kali tadi, baru kemudian dikeramas. Kalau keramas itu faktor pendukung terhadap kesempurnaan daripada mandi jinabat, gitu ya. Terus Pak, kalau dilihat dari segi kesehatan, kalau mandi itu katanya dari kaki dulu Pak. Ini Kalau tadi saya, enggak, kalau ini tadi atau kita kan ngaji kitab ini Bu. Kalau kitab ini, nanti bunyinya itu dari kepala dulu dikali ya. Nanti jadi kita nanti kalau mau protes kepada pengarang kitab ini. Mohon maaf Pak. Enggak apa-apa. Maksudnya saya mendudukkan di sini kita sedang mengkaji kitab ini, bukan pendapatnya Pak Taifur itu enggak. Oh iya. Gitu ya. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Iya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, ini tekanannya di ya sebenarnya di tasawufnya, bukan di fikihnya. Fikih ria itu tidak. Jadi kalau fikih ada beda-beda, nggak masalah bagi kita. Silakan saja. Kita akomodir, kita tidak mempersoalkan itu. Ada Pak Yusnadi tanya, boleh tanyanya itu di boleh ya, di apa namanya, Chat. Di chat itu boleh. Saya tadi malah ya ada pertanyaan. Pak Yusnadi ini dari Jombang. Berwudu di kamar mandi boleh apa enggak?
Kamar mandi sekarang itu kamar mandi macam-macam ya. Ada kamar mandi itu yang kualitasnya bagus, artinya keramik, kemudian kalau pipis itu sudah ada tempatnya sendiri, yaitu di apa namanya, bukan ya di toiletnya itu ya ada sendiri, sehingga yang di luar di luar jambannya itu steril daripada kotor, relatif steril daripada kotoran-kotoran. Berwudu di kamar mandi untuk jamban yang lama, model lama, itu ya pipis di situ, kemudian disiram, kadang-kadang nggak disiram, kita sudah nyiram tetapi anak kita nanti tidak berbuat seperti kita. Nah itu yang kalau yang ditanyakan model seperti ini wajar. Jadi berwudu di situ, kemudian setelah kakinya disiram tetapi ada cipratan, yang cipratannya itu kena kepada najis yang berada di lantai, kemudian mengenai kepada kita lagi. Nah, kayak gitu supaya hati-hati. Nah, supaya menghindari itu, Pak Yai Ahmad Nur Abdul Majid, ini orang Sejang, alumni Universitas Madinah ya, kemudian juga muridnya Syekh Ali Al-Maliki. Itu menyatakan supaya kita siram dulu lantainya itu paling tidak 2 kali, supaya apa, najis-najis yang ada di sana itu menjadi najis mukhafafah, najis ringan. Jadi nanti kalau najis ringan itu nyiprati kepada kita itu ya namanya najis ringan, itu dimakfu gitu, disiram dulu. Misalnya kita ya ini kaitannya dengan berwudu ya, disiram dulu lah. Tapi kalau jenis lantainya itu lantai yang hanya bata ditata, itu buat disiram, ya masih kandungan najisnya masih tetap di situ. Jadi kalau mau bikin lantai di kamar mandi supaya dimiringkan, dan miringnya itu yang agak signifikan supaya air itu selalu mengalir keluar gitu ya. Jangan datar, kalau datar nanti bisa menggenang di sana sini. Itu berpotensi untuk tidak suci, tidak sulit untuk membersihkan, tapi dimiringkan. Kemudian kalau sudah seperti itu, artinya sudah ikhtiar kayak gitu, ada toiletnya juga, tempat untuk disiram bagian luarnya itu 2 kali. Kemudian nanti ketika berwudu, kalau ada cipratan dari bagian bawah itu sudah statusnya najis mukhafafah. Insya Allah itu dimaafkan oleh syariat atau oleh agama kita. Oke, itu Pak Yusnadi. Ada lagi? Ada umiat kalau gini nih. Kalau nggak ada kita sudahi. Oke, kita bunyikan lam ya talim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim wa ma zamani minhu dalam dahar dawama ikhal fihi ka'ama min ru'yatul qalbuhu lam yanam bal'ain wala yarqa itmahu ta'ala qawman idha jalasu Dina khasa'in
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sami-sami. Mohon maaf apabila ada. Nuwun Pak Ustadz. Ini ada yang dari Aceh, Pak. Di Jambi. Ya, Di Pak. Jambi di situ jam berapa? Baru jam setengah 10, Pak. Oh, setengah 10. Ya, Ya, itu nyata ya. Di Iya, situ setengah 10. Tapi ayatnya ada nggak itu dari NTT, NTB? Kalau Azmi tadi kelihatannya ada dari NTT. Kalau di sana udah lebih malam lagi. Oke, matur nuwun semuanya. Saya hentikan rekamannya. Oke, monggo. Stop recording. Oke.